Selamat malam sedulur-sedulur semua. Kita sudah memasuki bulan puasa. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Semoga sehat dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk sedulur-sedulur semua pecinta reog, kalau di Jawa Tengah ini disebut reoger, selamat berpuasa. Semoga bisa menjadikan energi untuk habis lebaran kita mulai lagi. Dalam perbincangan malam hari ini saya untuk membahas itu yang tentang reog, bagaimana setiap pembukaan pagelaran reog sering setelah gending-gending dimulai, lantas pawang reog atau dukun reog Jaran Kepang yang kita kenal selalu membawa pecut, cemeti, yang kemudian setelah berdoa mengheningkan cipta, pecut diputar-putar, kemudian dinyalakan bunyinya seperti yang kita tahu. Kadang-kadang 4 penjuru angin itu pecut itu dipecutkan sebelum acara reog ini dimulai. Sedulur-sedulur perlu tahu, ini sepengetahuan kita, jadi tidak semua analisa atau yang kita omongkan ini benar 100%. Tapi begini loh, kenapa setiap permainan dimulai selalu dukun reog ini melakukan ritual itu. Sedulur-sedulur perlu tahu, di samping itu menimbulkan kekaguman para penonton yang sudah pada datang dari penjuru angin. Maknanya begini loh, jadi pecut yang dipecutkan oleh si dukun ini sebenarnya mengandung makna. Pertama itu untuk membuka jalan di area itu supaya bersih dari anasir-anasir yang akan mengganggu jalannya permainan kuda kepang atau reog Jaran Kepang ini. Itu lor, kalau mau tahu. Tapi soal rapal-rapalnya ya itu dulur-dulur yang masih remaja kadang-kadang itu perlu tahu. Itu sulit karena perlu ritual, ada puasa. Bahkan pernah seorang dukun dari Bawen, ini Jawa Tengah, yang mendekati saya karena saya tanya gimana ritualnya ini Mbah Dukun. Dia cerita begini-begini, harus puasa 40 hari atau 3 hari untuk menjadi dukun reog ini. Ketika reog pada mabuk, pada kesurupan, nah itu dia yang menangani supaya sembuh. Itu ada yang 3 hari, 7 hari atau 40 hari. Semuanya ini dengan metode masing-masing dukun, tidak semuanya sama. Jadi kemudian pecut, kita kembali lagi yang dipecutkan ke depan, kemudian ke arah timur, ke arah utara, ke arah barat dan selatan. Itu mengandung makna bahwa itu juga merupakan izin. Izin dari istilahnya yang bau rekso di tempat itu dengan cara seperti itu. Tapi tentu saja dengan ucapan-ucapan si dukun ini dengan ilmu yang diturunkan dari dukun atau pawang reog sebelumnya. Untuk belajar masalah ini memang sedulur perlu bergaul atau menelisik dengan para dukun apabila dukun ini tampil pada saat acara adanya reog. Makanya kita menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan grup-grup reog yang ada di Jawa ini, dengan harapan ya kita berkawan sehingga lestari budaya kita ini tetap terjaga. Kemudian ada lagi sedulur-sedulur yang perlu tahu. Jadi tempo-tempo si dukun pawang reog ini memutar-mutarkan ini
cemetinya atau pecutnya ini kemudian dibunyikan di angkasa. Ini saya amati, ini apabila keadaan di situasi tempat arena peperangan pertempuran yang akan dilaksanakan itu permainan reog, ini suasananya dalam keadaan musim penghujan atau rendeng, bahasa Jawanya rendeng. Jadi bukan menolak hujan sedulur-sedulur. Jadi yang dukun ini pernah saya tanya dengan dukun yang lain, ini bercerita, ini kita sekali-sekali bukan pawang hujan untuk menolak hujan, bukan, tapi semata-mata minta izin kepada Yang Maha Kuasa supaya karena akan adanya acara reog ini, jadi mohon izin kepada Yang Maha Kuasa supaya hujan itu tidak turun di arena tempat permainan ini dilaksanakan, sehingga menjadi lancar, para penonton puas, dan si reog melampiaskan keseniannya itu dengan leluasa karena tidak terjadi turunnya hujan. Jadi sekali-sekali sedulur perlu tahu, jadi bukan tolak hujan, bukan penolak hujan, tetapi minta ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya hujan ini tidak turun di daerah itu. Bisa mungkin di sebelah kampung lain, desa lain, atau agak jauhan. Maka yang saya teliti, sedulur-sedulur semua, mungkin sedulur sekedar nonton, tidak membayangkan kenapa waktu permainan ini dilaksanakan jarang sekali terjadi hujan lebat di daerah di mana permainan ini dilakukan, walaupun ketika musim hujan sedang besar-besarnya seperti kemarin ini. Harusnya hujan ini hampir tiap hari, tiap malam. Tetapi kalau di wilayah kita, khususnya Jawa Tengah, kalau Jawa Timur, Jawa Barat, itu lain persoalan. Saya tidak tahu karena saya sering di sini untuk melihat keadaan di sini. Jadi saya perhatikan kalau hari Sabtu, hari Minggu itu mulai Jumat ini hujannya sudah mulai jarang. Kemudian ketika tiba waktu permainan, meskipun misalnya hujan waktu itu hujan lebat, maka mungkin akan terjadi hujan juga, tapi cuma sebentar, intensitasnya tidak hujan 1 jam 2 jam sehingga lahan tempat permainan itu menjadi basah dan penuh air. Rata-rata hujan paling sebelum permainan sebentar, itu intensitas yang sedikit sehingga permainan bisa dilanjutkan sampai pol malam hari, sampai jam 12 malam. Jadi kita puas untuk menonton acara itu. Kemudian acara ritual yang pecut yang dilaksanakan tadi, setelah dilaksanakan dipecutkan di 4 mata arah angin, kemudian yang kedua dilecutkan di angkasa, itu maknanya sudah kita sebut di atas. Tapi yang paling pokok, kenapa setiap acara reog ini selalu ada ritual, misalnya pakai sesajen, wah itu untuk dikasihkan kepada setan atau danyang yang menguasai wilayah itu. Itu bukan seperti itu, sedulur-sedulur. Jadi sebagai penghormatan, kita ini wong Jawa yang selalu lumrah, istilahnya tepo siloronya kepada siapapun tamu yang datang atau penonton yang hadir. Jadi setiap akan adanya acara ini selalu ada mungkin tumpeng sedikit, atau ada rokok, atau ada minuman atau kopi yang taruh di situ. Itu sebenarnya bukan untuk sajen pada yang bau rekso, sedulur-sedulur. Perlu tahu itu adalah merupakan sedikit sedekah yang diberikan, ditaruh di situ. Nah, nanti ketika biasanya si pemain reog ini klimak atau dadi atau jengkang, nah itu biasanya mungkin karena pembawaannya itu mengeluarkan energi yang besar, makanya dia selalu mencari apa yang ingin dimakan untuk menambah energinya ketika dia bermain reog.
Begitu sedulur-sedulur, terima kasih sudah bersama kita. Maaf tayangan reog saat ini belum bisa rutin kita tampilkan karena memang kondisi bulan puasa. Untuk menghormati bulan suci ini supaya kita menjadi suci, menjadi bersih, menjadi fresh, sehat pikirannya dan hatinya, sehingga setelah lebaran nanti kita kemon lagi. Maaf cuma sedikit, kurang lebihnya sedulur. Tetap pantengin channel kita, jangan lupa subscribe. Terima kasih, ojo lali. Sehat untuk Anda, selamat ketemu lagi pada acara selanjutnya. Selamat malam, jos pokoknya reogel.